Sebagian orang mungkin masih belum tahu tentang kota ini. Bondowoso, sebuah kota dengan begitu banyak cerita dan hal yang menarik lainnya. Jika di luar sana banyak yang menyebut kota ini ibarat sebuah keajaiban yang hilang, maka kali ini aku akan mengeksplor keajaiban-keajaiban yang tidak pernah hilang. Semua terhighlight dalam Magical of Bondowoso. Mungkin banyak anggapan orang-orang dari luar kota Bondowoso yang negatif. Oleh karena itu, aku bakal nunjukin kekayaan alam yang syarat akan histori dari kota Bondowoso. Meskipun Bondowoso merupakan kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai, tapi Bondowoso terbagi menjadi 3 wilayah, di mana setiap wilayahnya memiliki aset yang sangat luar biasa berharga. Wilayah bagian barat merupakan pegunungan, sedangkan wilayah bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang. Dan wilayah bagian timur merupakan pegunungan yang biasa dikenal dengan Ijen Purba Caldera. Selain itu, Bondowoso juga dikenal sebagai kota Megalithikum Heritage. Dari sinilah awal langkahku dimulai. Selamat datang di Magical of Bondowoso. Situs Batu Lawang, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Betolabeng, merupakan sebuah keajaiban pertama yang aku kunjungi. Berada di bagian barat kota Bondowoso, tepatnya di desa Banyu Putih. Sebuah situs peninggalan purbakala yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sejak tahun 1990, batu lawang ini telah dilestarikan dan dipelihara oleh masyarakat sekitar. Menurut informasi, batu tersebut dijadikan sebagai lokasi menyepi atau semedi oleh pembabat desa, yakni Kiai Haji Abdul Aziz dan Kiai Haji Abdullah. Di sisi lain, batu lawang tersebut hingga saat ini masih dipercaya sebagai penanda datangnya musim kemarau. Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam. Wafi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Mas Wafi, Ya. aku pengen tahu tentang Betolabeng atau Ya, Batu ya. Lawang. Ya, Mas Wafi bisa menceritakan? bisa. Batu lawang ini atau pian dan juga lagi Betolabeng, Iya. ada lagi satu menhir atau batu tegak. Dulunya sebagai tempat pemujaan. Sebelum agama Islam itu masuk, digunakan sebagai tempat pemujaan. Setelah agama Islam masuk, diganti jadi tempat persemedian sesepuh desa Banyu Putih.
Di antaranya Ki Haji Abdul Aziz dan Ki Haji Abdullah. Nah, batu ini, batu lawang ini dulunya utuh. Kenapa dinamakan Batu Labeng? Ada pintunya dulu di depan sana. Di depan sana itu ada pintu untuk masuk ke sini, ke tempat persemedian yang ada di pojokan. Oke. Dulunya. Berarti di depan itu ada pintu. Ada batu tegak, dua kanan kiri. Iya. Di sini di warung. Oh. Nah, di situ. Itu batu ke timur, batu ke barat ya. Iya. Naiknya itu dari sana Oh. untuk menuju ke tempat persemedian yang ada di pojok sini. Nah, Lalu ini batu ini sekarang ini tinggal sisa. Ini baru berhenti setelah menelan beberapa korban meninggal. Jadi yang ngambil batu ini itu rata-rata meninggal. Yang ngangkut batu ini ke daerah Situbondo, ke daerah Besuki, ya. mobilnya nyampe arah-arah itu goleng. Korban juga, meninggal juga. Baru tahun 90 diberhentikan, ditutup oleh pihak kecamatan. Jadi siapapun sudah tidak boleh mengambil batu tersebut. Tidak boleh. Jadi oleh pihak kecamatan ditutup. Supaya tidak menimbulkan korban lagi. Ya. Oke. Jadi Berarti bisa dikatakan Betolabeng ini mistik ya? Mistiknya itu sebagai tempat persemedian atau orang bertapa. Tapi cuma orang-orang tertentu yang berani masuk ke daerah sini dulu. Karena daerah sini itu dulu kan alas, hutan belantara. Jadi cuma 2 orang itu yang berani masuk ke area Betolabeng. Oke. Berarti Mas, batu yang di belakang kita, atau lebih tepatnya di depan kita ini, semula nggak di sini posisinya? Di sini. Di sini? Tetap di sini. Tapi cuma ini sudah nggak ada. Yang ke sana ini sudah nggak ada. Jadi dulu itu diambil sama orang-orang warga sini, kan sebagai mata pencahariannya untuk warga sini. Dibuat fondasi rumah itu. Dulu diambil. Dan berarti Betolabeng ini dari sana awalnya ya? Iya, dari. Berarti ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Iya. Berarti dari depan, lebih tepatnya di warung itu ya? Itu berarti ke belakang ke sini? Iya, ke sini. Memanjang gini? Iya, ke ini. Sampai sini ya ini ya, sampai ini ya? Inilah sisanya. Inilah sisa yang dinaiki dari sana untuk menuju ke sebelah sini, ke tempat persemedian. Ya, yang di sini sih juga ada batu juga besar ke sana. Terus yang utara itu full ke utara sana. Ke sana. Ya. Itu mistisnya. Ilmiahnya batu lawang ini atau pian atau Betolabeng, lubang ini sebagai penanda matahari terbit. Kalau sudah pas di lubang ini, itu menandakan sudah masuk musim kemarau. Jadi Betolabeng ini juga sebagai penanda kalau sudah musim kemarau. Ya. Ini kan gini ya Mas ya, ini ada lubang. Ya. Berarti begitu musim kemarau, matahari pas di situ. Terbitnya pas di lubang itu. Lihatnya dari sana, dari batu ini. Ngelihatnya dari sini. Ini ya, ini batu ini sebagai tanda. Untuk melihat matahari terbit pas di tengah lubang itu. Ya, matahari terbit dari sisi sebelah timur. Ya. Jadi kalau matahari tepat di lubang, di tengah-tengah lubang itu berarti menandakan sudah masuk musim kemarau. Mau masuk musim kemarau. Nanti kalau sudah musim hujan, geser lagi ke selatan. Mataharinya ya, geser lagi. Oke. Jadi sebagai penanda. Penanda. Dan melihatnya itu dari pas di batu ini ya? Iya. Oke. Jadi Mas, Betolabeng ini ada 4 ya? Ada 4 nama ya, penyebutan. Mulai yang pertama tadi batu pian, ada pian, batu lawang, Betolabeng, ada menhir. Menhir itu batu tegak. Batu tegak, karena memang posisinya tegak. Tegak, ya. Menhir itu sudah
bahasa sekarang sudah, bahasa kerennya, menhir atau batu tegak. Oke. Dan batu ini dulunya tinggi, separuh ini nggak ada yang ini. Oh, dulu Ya, tinggi, menjulang ke menjulang atas ke gitu atas. ya? Sekarang ini tinggal 7,5. Terus sekitar 7 meteran nggak ada ke atas. Kemana itu, Mas? Ya diambil sama warga sini dulu, dibuat batu kayak ini, tepaan kayak ini. Oh, Yang buat tipis-tipis. untuk fondasi bikin rumah. Iya, bikin rumah. Jadi naiknya tuh pakai bambu 2 ke atas, disambung. Mas, saat warga di sekitar sini mengambil batu ini untuk fondasi lah ya, Iya, saat mereka membangun rumah, itu tidak ada masalah, Mas? Sepengetahuan saya itu tidak ada masalah. Kalau warga yang beli lah ya, yang pakai batu itu. Tetapi untuk pekerjanya, yang kerja di sini itu, yang kebanyakan yang meninggal, mengalami musibah. musibah di sini. Nah, baru yang punya tanah ini baru paham, baru sadar bahwa ini batu tempat persembunyian sesepuh desa Banyu Putih, termasuk pesantren ini. Itu baru sadar yang punya lahan ini, baru berhenti dengan sendirinya. Sesepuh desa Banyu Putih siapa, Mas? Kiai Haji Abdul Aziz yang pertama, Iya. terus anaknya Kiai Haji Abdullah. Tuh. Kiai Haji Abdul Aziz itu beliau yang pertama ya. Lalu putranya Kiai Haji Abdullah. Kiai Haji Itu Abdullah. yang semedi di sini, yang sering nyepi di sini. Katanya di sini itu dulu tempat pelariannya orang-orang sini waktu zaman Belanda dan Jepang. Pelarian. Ya, Oh, tempat Jadi, bersembunyi. tempat bersembunyi katanya. Kalau sudah ada orang Jepang datang mau ngusir orang Belanda, warga di sekitar sini tuh katanya lari ke sini. Kemungkinan dulu di sini itu ada tempat atau semacam gua lah dulunya. Tapi dicari sampai sekarang itu nggak ketemu Goanya. guanya ya. Atau mungkin goa tersebut ada di bawah sini, Mas. Bisa jadi. Cuma Bisa jadi. sampai detik ini Belum tidak ketemu. tidak ketemu. Tapi kalau ceritanya orang-orang dulu itu ya yang masih ada sampai sekarang, seperti itu ceritanya. Kalau sudah ada Jepang datang katanya lari ke sini, masuk ke kepian itu katanya. Jadi benar-benar ada histori tersendiri dari ya. Betolabeng itu Betul ya, Labeng. Mas ya. Selain sebagai tempat untuk bersemedi atau sebagai tempat pemujaan sebelum agama Islam, masuk, ya, masuk. lalu juga sebagai ini ya, batu Ilmiahnya sebagai penanda penanda, musim. betul, dua musim, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. ya. Lalu dulunya tuh juga sempat dijadikan tempat pelarian buat warga desa Banyu Putih kalau diserang atau diserbu oleh penjajah. Penjajah ya. Berarti bisa dikatakan kayak bunker gitu Kayak ya? bunker ya. Ya mungkin ya sudah apa dulu sudah ketemu bunker itu, diambil batunya lalu habis gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Tapi ceritanya ya seperti itulah ceritanya. Mas, kira-kira sampai sekarang usia dari Betolabeng ini berapa tahun, Mas? Mungkin ya ribuan tahun sudah. Ribuan Sebelum Masehi sudah ada batu ini. tahun. Berarti sebelum Masehi Iya kan sudah batu ada. ini sudah ada. Berarti bisa dikatakan ratusan Ratusan tahun ya? tahun ya. Oke. Mas, untuk luasnya area ini berapa, Mas? 121 121 meter persegi ya. meter persegi. Luasnya. Dulu belum ada ini ya, belum ada pagar ini ya, Mas ya? Belum ada. Pagar ini kan tahun kemarin 2024 bulan 10 baru dipagar oleh pihak Dinas Kebudayaan Bondowoso. Di Sparbudpora Ya. Bondowoso. Oke. Berarti dulu sebelum ada pagar, ya udah nggak ada pagar. Nggak ada pagarnya ya, lepas lah. Cuma saya kasih pagar-pagar kayu cuma untuk pengamanan kalau ada murid-murid datang ke sini itu cuma dulu pakai bambu dari sini yang rawan-rawan. Mas, ini saya perhatikan tadi Saman menyampaikan bahwasannya batu ini tegak ke atas ya. Tapi kayaknya agak condong, Mas. Bener nggak? Kalau dilihat dari jalan raya di bawah, batu ini memang miring. Miring kalau dilihat dari
jalan raya. Jalan raya. Tapi kalau sudah nyampe ke atas, tetap tegak. Logikanya sebenarnya posisinya ini miring atau agak condong atau sebenarnya tegak? Tapi yang condong yang ya kalau menurut saya itu agak condong memang. Aslinya berarti? Aslinya agak condong memang. Kalau menurut saya. Walaupun kita lihat dari sini? Iya. Tapi yang nemen itu kalau dilihat dari jalan raya itu miringnya nemen kayak mau roboh. Setelah naik ke sini dilihat dari atas. Enggak terlalu miring lah. Ya kalau saya tuh lihatnya ya agak condong apa ya, miring sedikit cuma. Mas, agak condong sedikit ya. Kemungkinan untuk jatuh batu yang di atas nih mungkin ya, bisa jadi ya? Bisa jadi, karena batu ini ada penunggunya. Istilahnya itu ada barang yang ada di batu ini. Kemungkinan kalau barang tersebut diambil, kemungkinan besar batu ini jatuh. Mas, ada penunggunya, ada barang di dalamnya. Bisa dijelaskan, Mas? Kalau masalah barangnya saya kurang tahu. Kalau penunggunya di sini tuh ada semacam jin putih, laki perempuan. Di Batu Lawang ini, dia itu megang sesuatu barang kayak teko itu, kayak ceret. Megang barang seperti itu. Dan yang lain itu banyak bagi yang bisa melihat benda-benda seperti itu. Orang-orang supranatural lah, banyak. Memang banyak isinya di sini. Kemungkinan kalau isinya itu diambil, batu ini kemungkinan roboh, jatuh ke bawah. Satu contoh, di desa Ampelan itu ada namanya batu goyang. Saya sendiri yang buktikan naik ke atas bukit untuk mendorong batu itu. Memang bergoyang, memang gerak, didorong satu orang. Lebih dari satu orang, batu itu tidak bergerak. Aneh kan? Nah, setelah itu sama orang sana, orang Gubrih, barang itu diambil. Ada keris, ada manik, ada tombak, ada cemeti. Diambil, itu kena semua. Nah, akhirnya batu itu sekarang ada di bawah, boleh. Jadi nggak ada penguatnya, nggak ada panahannya. Sama juga dengan yang ini. Kemungkinan kalau barang itu diambil semua, habis, yang akan jatuh duluan mungkin yang ini. Yang ini kan nopang yang ini. Jadi ditopang oleh sisi bagian bawah ini. Bawah ini, yang bagian itu yang sebelah itu. Iya. Jadi Mas, di Betolabeng ini di dalam, mungkin lebih tepatnya di dalam dan di bawah ya, ini banyak sekali pusaka atau benda-benda bersejarah ya. Bahkan bulan kemarin sudah ada yang diambil. Itu samurai. Sudah diambil di pintu gerbang itu. Di pintu gerbang depan. Pas waktu kita waktu saya mau masuk itu. Ngambilnya di sana. Ada sebagian yang sudah keluar. Barang-barang yang ada di sini, termasuk batu akik sudah ada yang keluar. Itu yang ngambil harus orang sini ya Mas ya? Iya, harus keturunan dari itu Kiai Haji Abdullah sama Kiai Haji Abdul Aziz. Rata-rata yang dapat barang itu keturunannya beliau. Kalau bukan keturunannya dari Kiai Haji Abdul Aziz atau Kiai Haji Abdullah nggak bisa? Tidak bisa. Sudah pernah? Sudah pernah. Orang Bali sudah 3 kali, bahkan sampai 4 kali ritual ke sini. Istilahnya ritual, tapi menurut saya itu kan mau ngambil barang. Itu tidak berhasil. Sampai 4 kali itu tidak berhasil. Dari Bali itu. Bahkan ada dari mana datang ke sini sampai ritual di sini, bawa sesajen sampai 10 malam kalau nggak salah. Bermalam di sini. Bermalam di sini, saya jaga, itu juga nggak berhasil. Tapi kalau keturunannya beliau, ya nggak usah tirakat, bahkan dikasih dengan sendirinya. Tapi walaupun nanti keturunannya kan, beliau milih-milih juga, siapa yang khusyuk, siapa yang benar-benar siapa yang pantas ya untuk mendapatkan itu.
Mas, Betolabeng ini situs kan ya? Situs peninggalan sejarah. Ya, zaman batu Purbakala, ya. zaman batu. Ya, Zaman megalitikum. Ini mulai dibangun 2024 2024. bulan 10 bulan Oktober. Lalu di sini juga ada papan keterangan ya Mas ya? Ya, ada keterangan. Tentang Betolabeng. Mas, Juga. pengunjung setiap harinya tuh ada aja ya Mas ya? Setiap harinya pengunjung itu ada. Ada. Paling Kami. jauh dari mana Mas? Itu ada yang dari luar negeri ada. Oh. Ada yang dari luar negeri ada. Tapi kalau cuma ya setiap harinya tuh ya warga-warga lokal daerah Bondowoso, Situbondo, Jember, terus Jember, Blitar, itu cuma daerah Jawa Timuran. Mayoritas pengunjung, baik itu lokal, termasuk ada yang mancanegara, tujuan mereka ke sini tuh apa Mas? Kebanyakan ingin tahu Batu Lawang. Ingin tahu seperti Nah, apa seperti bentuknya? apa bentuknya Batu Lawang. Oh, mungkin sejarahnya juga? Ya, ingin tahu juga sejarahnya. Kalau yang murid-murid itu kan pasti sudah saya jelaskan. Ya, tentang Nah, sejarahnya. tentang sejarahnya. Oke. Mas, di area Betolabeng ini, selain ada Betolabeng yang merupakan situs megalitikum, di area sini ada apa aja Mas? Maksudnya di desa sini, desa Enggak, Banyut. di Oh, di- kawasan ini. Kalau di kawasan ini cuma ada ya, ada rumah, ada gazebo, ada tempat istirahat lah, ada kamar mandi juga ada. Ini semacam rumah joglo ya? Ya, rumah joglo. Berarti ini bisa digunakan oleh pengunjung untuk Bisa beristirahat. bisa. Oke, termasuk Gazebo. gazebo. Warung ya Mas ya? Warungnya sudah tutup Mas, tutup. Oh, Karena yang nunggu itu takut katanya malam-malam itu, takut kenapa nggak Mas? berani. Katanya ada orang tinggi kayak batunya itu. Malam-malam itu kelihatan ada orang tinggi kayak batunya itu katanya. Apa mungkin yang dimaksud itu jin yang sama? Bisa jadi penunggunya di sini. Jadi nggak berani sudah tutup. Itu sebelahnya warung apa? Itu tempat istirahat juga, terus tempat makan-makan. Ini. Dulu nih masih belum dipaving ya Mas ya? Dulu belum Jalannya ya? dipaving. Ini saya mintakan ke kepala desa. Jadi ini desa yang paving. Jadi ini kontribusi dari pihak desa ya? Desa ya. Berarti batu yang Saman jelaskan tadi itu dari sini posisinya ya? Dari sini ini. Jadi pintunya itu di sini. Batu tegak itu, batu ini ke sana. Yang di sini ke sana. Berarti Jadi- bentuknya begini ya Mas ya? Iya, tapi ke atas. Yang di Iya, sini tuh ke tinggi-tinggi atas. kan? Iya, tinggi. Itu arahnya ke pinggir semua. Jadi di sini itu dulu hamparan batu untuk menuju ke sana. Jadi sisanya itu yang selatan. Itu sisa yang di selatan. Benar, berarti posisi kalau kita dari sini dan waktu itu masih ada Masih batu, ada ya. berarti kita naik Naik. Nah, dari sini tuh naik 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 sampai ke menuju atas, ke ya. batu yang ke batu sana itu. Nah, Oh, tempat peresmian itu di sini di pojok. oh. Naik ke atas, lalu ke barat. Iya. Itu di atasnya juga ada batu. Kayak ada tutupnya itu. Iya, Itu iya, iya. di bawah digunakan tempat semedi. Semedi. Iya. Menghadapnya ke Ya ke sana, ada di sini. oh. Iya, iya. Maka dari itu dikatakan juga tempat ini apa tadi? Tempat bersemedi, bersemedi Iya. atau bertapa. tempat bertapa. Tapi cuma dua orang itu sesepuh desa itu cuma Haji Abdul Aziz dan juga Haji Haji Abdullah. Abdullah ya. Sejauh ini Mas pengunjung yang ke sini masih ada nggak Mas yang melakukan ritual-ritual tersebut? Sejak mulai rame itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang melakukan ritual kayak itu. Kayak dulunya masih belum dipagar, masih nggak beraturan, itu masih
Ada orang-orang yang naruh sesajen, ritual, ada. Sejak mulai rame pengunjung, rame orang dari pagi sampai sore, bahkan malam itu ada. Jadi mungkin orang agak risih lah. Nah, kan di sini tempat penyepian kan harus sepi, memang harus sunyi kan. Nah, sekarang sudah rame, malam bahkan ada orang ke sini. Jadi udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi dah, sudah tidak digunakan lagi untuk semedi di sini. Jadi alasannya karena sudah banyak pengunjung, rame, jadi udah jarang sekali ditemukan pengunjung yang melakukan persmedian di sini. Iya, jarang. Tapi sejak tahun berapa ya, 2000 ya, tahun 2000 itu 2001 ini kan mulai rame, ada ini kan 2001. Jadi sebelum itu kan masih sepi di sini, ini masih banyak apa ya, kayu-kayu, rumput-rumput. Itu pun di dalam tidak seluas itu, di dalam dulu sempit, dari batu itu cuma 1 meter. Terus alhamdulillah orangnya sadar, yang punya lahan diperlebar sendiri dengan yang punya lahan juga bangun ini, bangun ke situ, juga ikut membantulah yang punya lahan. Lalu support dari Pemkab sendiri, Mas, kalau dari Disparbudpora udah bikin pagar, kalau dari Pemkab sendiri, Mas, terkait situs Batolabeng sampai sekarang belum ada ya? Sekarang. Kalau dari Mas Wafi sendiri, harapan yang ingin disampaikan kepada Pemkab terkait situs megalitikum Batolabeng apa? Kalau menurut saya ya harus dipercantik lah. Karena ini sudah ada MOU dengan Dinas Pariwisata, ya paling tidak harus dikembangkan lagi. Yang ini harus dipagar. Dipagar sampai sana. Dari pintu masuk ya, sebelah sana itu ya? Harus dipagar. Oke. Terus ini mulai dirapihin lagi. Ya, dirapihin lagi. Saya itu inginnya ada musola. Fasilitas ditambah. Nah, fasilitas ditambah. Terus saya butuh air, butuh bor, sumur bor. Karena sementara ini saya beli air untuk ngisi kamar mandi itu, saya beli di tandon depan sana ke warga. Saya beli 30.000 untuk ngisi bak di dalam itu. Jadi yang utama ya butuh air, butuh penerangan. Ini kalau ada penerangan bagus. Berarti malam ini gelap ya, Mas? Gelap. Karena kalau saya kan malam itu, kalau saya tetap ke sini. Karena di sini itu minta tupak itu minta. Saya tiap malam naruh tupak ke sini. Dupa itu. Iya. Habis maghrib, kadang habis sisa, kadang ya jam 10. Itu setiap hari? Setiap malam. Setiap malam? Iya. Walaupun hujan sama tetap ke sini? Iya, saya pasang 5, 4. Kenapa, Mas, harus begitu? Itu saya yang didatangi. Dia dalam mimpi itu dia datang ke saya minta dupa itu. Dupa khusus itu? Iya, saya beli yang panjang itu. Oh iya. Minta yang itu, yang kecil tapi. Disuruh taruh di sini gitu. Ya nggak lama, paling 1 bulanan dia yang minta dupa itu. Jadi semacam apa ya, ngasih wangian lah. Iya. Aroma wangi lah. Jadi saya tiap malam ya ke sini. Kadang habis maghrib, kadang habis isya. Ya kadang kalau waktu maghrib isya itu ada acara lain, kadang ya malam. Dan itu datang ke sampean berupa mimpi. Mimpi, minta ditaruh dupa itu. Wangian. Bisa dikatakan semacam sesajen gitu ya, Mas? Ya bisa, tapi kan nggak ada kue-kuenya, cuma minta dupa itu. Minta dupa aja. Itu yang datang ke Mas Wafi siapa, Mas, kalau boleh tahu? Itu kayaknya itu penunggunya, itu kan pakai jubah putih, semuanya putih. Dia datang dalam mimpi itu minta dupa ke saya itu. Dong, coba kok melagi dupa dalam masa Maduranya kan? Iya, kok melagi dupa jong. Tuh kamu masih bodoh, katanya saya, kamu masih bodoh.
Melela bon, di malas bodoh tuh aja. Bodoh lancong nggak lagi terwah nggak bisa beli. Oke, saya bangun besoknya saya langsung beli. Malamnya saya langsung pasang. Depan sini saya pasang satu, di dalam, di utara sana, di barat saya pasang. Jadi depan, pojok kanan, pojok Ya, kiri, pasang. pojok kanan, kiri, belakang ya. Sejak itu udah nggak datang lagi mas? Enggak, Mimpi-mimpi. belum, kan masih berjalan 1 bulanan mas. Belum. Mas, sejauh ini saya menganggapnya dari obrolan kita yang jelas ada aura mistis di sini, ya kan? Ya, Pengunjung yang datang pernah terjadi sesuatu nggak mas? belum pernah. Sejauh ini? Sejauh ini belum pernah terjadi sesuatu. Hmm, Kalau di sini itu belum pernah aman-aman aman. aja ya? Karena kan selalu saya ingatkan, selalu saya kawal, terutama kalau ada orang-orang yang baru, kayak sampean kan baru. Iya. Selalu saya ingatkan hati-hati, paling enggak ya baca bismillah, Iya. pamit, izin, paling enggak seperti itu. Ucap salam. Ya, Dan itu balik lagi kepada tujuan kita ke sini ya mas ya. nah Isi bisa, hati kita iya, harus bersih. harus bersih gitu. Nanti kalau sudah tujuannya lain Iya. atau mau apa-apa di sini, kemungkinan terjadi itu. Hmm. Dulunya apakah mobil bisa langsung masuk di sini mas? Oh tidak bisa mas, tidak bisa. Kalau mobil itu tidak bisa masuk. Yang bisa dulu itu cuma sepeda motor. Oh motor bisa ya? Sepeda motor masuk Berarti parkir di sini? di sini. Oh. Kenapa saya tutup? Karena sepeda motor itu kan pemuda-pemuda itu kan nakal-nakal. Hmm. Masuk sepeda ke sini, mainnya masuk ke sini. Motornya? Iya. Ada ini yang ditabrak, terus masuk ke sana. Akhirnya saya tutup di depan. Gitu. Jadi sepeda sudah taruh sana. Kalau sepeda sudah ditaruh di sana, otomatis dia main ke sini atau pacaran di sini atau apa kan nggak lama, nggak kerasa. Takut sepedanya hilang. Jadi nggak lama di sini nanti. Padahal setiap hari Mas Wafi jaga ya di Iya, sini. tiap hari di sini. Ya itu yang dijaga itu oleh pengunjung yang nakal-nakal itu saya. Nah, ketika saya pulang jam 12 pulang, saya kembali lagi kan jam 1. Iya. Nah itu dipergunakan, Dimanfaatkan. oleh anak-anak yang nakal itu. Iya. Kenapa saya tahu? Nah, ketika saya pulang sudah ada yang nunggu di depan pabrik itu. Ada yang nunggu sudah. Kayak cowok, cewek. Ketika saya pulang ya dia masuk. Ketika saya datang, dia keluar. Kok nggak takut ya Mas? Ya, nggak Ya tahu secara tempat ini memiliki aura mistis yang besar. Ya ini juga situs selayaknya kita harus menjaga, menghormati. Ya. Malah anak-anak main ke sini ya mohon maaf dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, makanya sekarang kalau ada saya, kalau mau pacaran jangan di dalam. Betul. Silakan sampean pacaran nggak apa-apa, tapi di luar. Iya. Ini saya. Iya. Karena ini merupakan situs yang harus dilestarikan. Harus dilestarikan, Mas. ya. Iya. Harus dijaga Betul. kelestariannya. Karena ini bukan buatan manusia, Mas. Bukan buatan manusia ini. Bukan. Alam yang membentuk Alam yang semuanya. membentuk, ya. Kalau manusia kemungkinan ya nggak bisa, Nggak bisa. nggak kuat Nggak untuk bisa, ngangkat batunya. nggak bisa. Ini alam yang membentuk, memang. Karena sehebat apapun manusia, saya rasa tidak mungkin bisa menciptakan batu seperti Bisa, ini, ya. ya kan? Kalau yang ini kuat mas, kalau yang ini, karena ini kan batunya ke bawah. masuk ke bawah. Kalau yang Oh. ini bisa dilihat di sini, itu masuk ke bawah. Oh iya, Termasuk yang ini kan juga masuk, itu kan masih ada yang pinggir sini, iya. sisanya. Masuk ke dalam ya mas ya? Iya, masuk. Kan cuma yang numpang kan ini, yang numpang ini, yang khawatir roboh ya ini. Karena ini Ya cuma kalau sudah nempel. kalau nggak ada ini, Ya. jatuh nih sudah. Iya, jadi ini kan cuman
ditopang sama batu yang dibawa Nah. ini. Kan penopangnya ini kan Iya. kecil ini. Kecil. Jadi kalau nggak ada batu yang di sisi sebelah sini, ini otomatis jatuh. Jatuh sudah. Nah, beda dengan ini. Kalau ini sampai ke Sampai bawah. ke bawah masih. gitu. Yang ini kan sampai ke bawah. Oh. Berarti dulu besar ini. Besar sekali. Jadi diambil sama orang untuk membangun rumah, bikin fondasi. Buat fondasi itu. Pagar-pagar ini ngambil batu di sini, Mas? Enggak. Bukan di sini, tapi di luar sini, di sana. Oh, ada memang. Ada penambangan memang di luar area sini. Tapi ya sama batunya. Ya sama. Mas, daerah Banyu Putih ini gumuk atau apa sih, Mas? Gumuk, gunung. Dulunya itu gunung. Gunung. Dulunya itu gunung. Apa kemungkinan ini bentukan dari gunung itu, Mas? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Terkikis Atau memang oleh sudah alam. sudah ada dari dulunya, dari bentukan alam lah dari dulunya. Tapi hal itu masih belum diketahui sampai sekarang. Belum diketahui sampai sekarang. Untuk masyarakat di sekitar sini, pendahulu yang ada waktu itu, ya memang sudah ada begini. Sudah ada ya. Ya itu yang tahu ya itu Ki Haji Abdul Aziz sama Ki Haji Abdullah. Dia cerita ke anak-anaknya. Memang begini sudah. Batu itu memang ada dari dulu. Karena yang berani masuk ke sini cuma 2 orang itu. Ada ini kan ya apa ya? Kalau gunung kemungkinan ya kurang tinggi. Bukit tapi tinggi. Di sini itu. Bahkan ada juga termasuk cicit itu tahu. Dia kan kalau main ke sini pasti cerita ke saya. Duduk-duduk di gazebo. Oh, ini dulu di sini, Cong, ini di sini. Ini tempat sepedinya di sini. Batu ini dulu bagus tinggi. Itu ada itu sampai sekarang cerita. Dan terkait barang-barang itu malah dia cerita sendiri bahwa di sini tuh banyak barang-barang. Kalau cicitnya itu cerita ada besi kuning ada di sini katanya. Berarti dulu batu ini enggak seperti ini bentuknya. Ya enggak, tinggi. Yang ini tinggi, yang utuh ini. Ini utuh. Ini ya, Mas. Yang nopang itu tuh. Yang kalau yang sebelah ini kan separuh nggak ada, sekitar 7 meteran itu ke atas. Nggak ada. Berarti posisinya lebih tinggi ini ya? Iya. Karena udah terkikis. Udah diambil itu. Oh, diambil. Naik ke atas. Sama orang-orang sini. Iya. Nggak jatuh. Iya, pakai bambu 2 naiknya. Kan sampai di atas kan enak. Oh, kadang-kadang anak-anak sekarang naik ke atas lewat sini. Tapi anak-anak yang kurus-kurus kecil itu naik lewat sini. Ini kan ada ini. Tuh pinggiran itu. Ada lubang-lubang untuk naik ke atas. Oh. Saya dulu waktu kecil kurus, naik juga bisa ke atas. Tinggi loh. Dia coba nggak diambil, dia coba utuh ya bagus, malah tambah bagus. Jadi nggak bisa lewat untuk ke sana kan, batu full ke sana, yang ini full ini. Jadi naiknya di sana ya duduk di sini cuma di lubang itu. Untuk di desa Banyu Putih sendiri, situs megalitikum cuman Betolabeng ini aja? Ada sarkofagus kubur batu. Kubur batu itu sarkofag itu ada 9 titik. Di desa Banyu Di Putih? desa Banyu Putih itu tersebar. Jadi ini kalau Batu Lawang ini kan terbesar se-Jawa Timur lah untuk peninggalan megalitikum. Megalitikum, zaman batu. Zaman batu. Tapi untuk di desa Banyu Putih sendiri banyak sekali bertebaran situs-situs yang lain. Ada itu, ada sarkofag. Sarkofag itu ya? kubur batu. Iya, kubur batu. Jadi saya itu cuma tidak ngerawat Betolabeng ini, juga ada 9 sarkofagus yang harus dirawat. Gitu. Jadi saya pagi jam 5, setengah 6, saya bersihkan yang sarkofagus dulu. Jaraknya jauh tuh Mas? Jauh-jauh? Iya. Nanti sekitar jam 9, jam 8 saya baru di sini. Karena
Kalau di sini kan pengunjung rata-rata kan ke sini. Ya, fokusnya Fokusnya ke sini. Kalau ke sarkofag itu bahkan tidak pernah untuk melihat sarkofag itu. Jadi paling tidak mau melihat yang batu kendang yang di situsnya tadi itu teman saya itu kan di Glingseran. Dia yang merawat batu kendang yang ada di desa Glingseran. Berarti Bondowoso sendiri ini banyak sekali ya peninggalan zaman batu atau Banyak. Neolitikung ya? Banyak. Itu sekarang kalau nggak keliru hampir lebih dari 1.500 Situs. benda untuk Kabupaten Bondowoso. Jadi yang lebih tahu itu Pak Heri Kusdaryanto. Iya. Tuh lebih tahu. Itu yang terdata, yang sudah masuk data, yang belum. Dan masih ada yang terpendam. Betul. Biasanya pengunjung kalau rame itu hari apa, Mas? Atau libur panjang, weekend? Tidak atau... tentu, Mas. Kadang hari-hari masuk itu rame. Hmm. Kadang-kadang ya hari libur itu rame. Tidak tentu. Ini aja mulai tadi ya, banyak mulai tadi sudah. Anak-anak Belum sekolah. sampai datang ya, datang sini. Jadi bisa dikatakan situs Betolabeng ini merupakan wisata edukasi. Edukasi bisa. Untuk tiket masuknya berapa, Mas? Alhamdulillah gratis. Alhamdulillah tidak gratis. dipungut biaya. Nah, Oke. saya cuma titip kebersihannya itu cuma dijaga. Oke. Ikut melestarikan juga. Open dari jam berapa, Mas? Dari jam 7:30 sampai jam 4. Jam 7:30 sampai jam 4. Jam 4. Tapi malam biasanya masih ada pengunjung nggak? Malam itu biasanya request. Oh, by request. Ya, telepon biasa itu kalau malam. Siap. Biasanya dari luar kota ya? Dari luar kota. Kebanyakan itu dari luar kota. Makanya saya akan naruh nomor HP di tuh di rumah. Jadi begitu mereka Ya. di sini, kok nggak ada orang, oh tinggal lihat Tinggal aja tuh. Oke, Mas Wafi, terima kasih. Sama-sama. Atas informasinya sangat membantu sekali buat saya. Karena memang saya lagi bikin ini, Mas, video untuk mengeksplor beberapa keajaiban yang ada di Bondowoso. Iya. Dan kita mengemasnya dalam bentuk video Magical of Bondowoso. Perjalananku masih belum usai sampai di sini. Masih ada banyak keajaiban-keajaiban di luar sana yang susah diterima logika cara terbentuknya. Ikuti terus perjalananku meng-highlight Magical of Bondowoso.